Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mereview dua video yang merupakan tugas pada agenda kedua tentang akuntabilitas. Pada video pertama, video tersebut memaparkan tentang beberapa orang sosok jenius yang berasal dari Indonesia yang berhasil mencapai kesuksesan di dunia internasional. Poin yang saya dapat dari video tersebut bahwa keterbatasan yang dimiliki seseorang itu tidak bisa menjadi patokan bahwa seseorang itu tidak bisa sukses. Kalau misalkan melihat contoh dari kasus Bapak Chairul Anwar, Bapak Chairul Anwar berangkat dari keterbatasan dari segi finansial, tetapi Bapak Chairul Anwar pada akhirnya bisa masuk ke universitas yang terbaik, salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia. Beliau berhasil masuk ITB, kemudian S2-nya mendapatkan beasiswa di Jepang. Lebih dari itu, pada akhirnya Bapak Chairul Anwar dari hasil temuannya bahkan bisa dipublikasikan, dipergunakan oleh orang-orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Penggunaan teknologi yang ditemukan dari penelitian beliau, yaitu prinsip dasar dari penggunaan teknologi 4G yang sekarang bisa kita gunakan. Kemudian kalau misalkan melihat dari kasus Bapak Arfian Puadi, bahkan beliau hanya bermodalkan lulusan SMK, tetapi beliau bisa mengalahkan doktor dari Swedia dan menjuarai lomba di dalam bidang desain engineering. Kemudian, kemampuan jenius seseorang tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dibarengi dengan kerja keras. Kemudian pada video yang kedua mengisyaratkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum optimal dilaksanakan. Pertama, organisasi perangkat daerah tersebut hanya berorientasi pada output kegiatan. Kemudian anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Bahkan pada akhirnya masyarakat tidak merasakan dampak positif dari kinerja yang dilakukan. Jadi kalau misalkan melihat dari kedua video tersebut, bisa dilihat bahwa video pertama justru berawal dari keterbatasan, sedangkan video yang kedua berawal dari keleluasaan sumber daya, entah itu finansial, anggaran, tetapi di video kedua tidak bisa mendapatkan hasil kinerja yang optimal atau yang maksimal. Berarti di sini ada yang salah dari kinerja pemerintah saat ini. Kalau misalkan dikaitkan dengan lingkungan kerja, pada lingkungan kerja yang sekarang saya tekuni, apabila kita bisa memacu atau mengikuti petunjuk dari sistem kinerja, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mulai dari merencanakan strategi sasaran itu apa, kemudian nanti pada akhirnya mengevaluasi, itu bisa mendapatkan kinerja yang diinginkan, kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, seperti itu. Kemudian kalau misalkan diulas kembali contoh kasus di lingkungan kerja, apa sih yang istilahnya kinerja nyata. Contohnya kepala sekolah itu harus memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas. Kemudian program kerja yang terukur, yang pada akhirnya bisa mengoptimalkan fungsi guru sebagai ASN di lingkungan kerja OPD atau dari perangkat organisasi perangkat daerah yang terkecil. Misalnya saja, saya mengajar di SMA 1 Bantarujek yang sebagian besar peserta didiknya itu kebanyakan itu tidak melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Berarti saya sebagai guru, kita di pihak sekolah, dari pihak sekolah itu harus bisa memberikan
yang nyata, keterampilan kepada anak-anak didik kita, karena saat lulus dari sekolah mereka itu harus siap di dunia kerja. Atau sebenarnya kalau untuk menjadi pegawai itu, kalau misalkan dilihat lapangan kerja di Majalengka sendiri tuh masih sangat sulit. Berarti di sini kita harus memberikan keterampilan atau menanamkan jiwa berwirausaha kepada peserta didik, supaya saat mereka lulus dari sekolah menengah atas, mereka memiliki keahlian atau keterampilan yang bisa mereka manfaatkan saat berada di lingkungan masyarakat. Mungkin sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.